إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjelang 10 hari terakhir atau 10 akhir dari bulan Ramadan yang memiliki keutamaan dan fadilah yang disebutkan dalam dalil-dalil, tentunya seorang muslim atau muslimah hendaknya memperhatikan, mengilmui, kemudian mengamalkan konsekuensi dari ilmunya tersebut berkaitan dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Ketika disebutkan 10 terakhir di bulan Ramadan, maka di sini berarti ada dua posibilitas. Imma dimulai malam tersebut dari malam 20 atau dimulai dari malam 21. Dan itu adalah hal yang gaib bagi kita, sebagaimana gaibnya masalah Ramadan ini 29 atau 30. Karena disebut 10 terakhir Ramadan, maka hitungannya 10 terakhir. Kalau misalnya ternyata nanti ru'yatul hilal, terlihat hilal tersebut di malam setelah 29, maka berarti tidak ada tanggal 30. Itu artinya apa? Artinya 10 terakhir Ramadan dimulai dari tanggal 20. Dan tanggal sekarang berapa nih sekarang? 19. Maka bisa dimulai dari nanti malam. Dan kita tidak tahu apakah bulan Ramadan kali ini 29 atau 30, kita nggak tahu. Maka bisa dimulai dari malam ini sebenarnya. Qadarullah, ternyata tidak terlihat hilal, maka sampailah Ramadan 30 misalnya. Maka berarti hakikatnya dimulailah 10 terakhir Ramadan besok malam. Baik nanti malam atau besok malam, yang terpenting ilmunya terlebih dahulu, jemaah sekalian. Maka di sini ada beberapa khasais atau fadilah dan riwayat-riwayat tentang Nabi SAW dan para salaf kita berkenaan dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang paling pertama yang perlu kita kabarkan teman-teman sekalian yaitu ijtihadnya Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan melebihi ijtihad beliau di selain waktu tersebut. Ijtihad maknanya adalah badrul juhud, mengerahkan upaya betul-betul untuk bersungguh dalam beribadah. Yang mana 10 terakhir Ramadan terutama malamnya ini tidak pernah beliau segiat itu jika dibandingkan dengan malam-malam selain malam-malam 10 terakhir Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairihi." Rasulullah SAW beliau berbadlul juhud, yaitu mengerahkan upaya ibadah dalam 10 terakhir Ramadan yang tidak ada di selain dari 10 hari terakhir Ramadan. Yaitu di malam-malam biasanya Rasulullah SAW tidak pernah segiat itu. Berarti 10 malam terakhir Ramadan ini betul-betul Rasulullah SAW menspesialkannya dengan badrul juhud, yaitu dengan mengerahkan upaya sebaik-baiknya. Ya. Memang kalau direfleksikan ke teman-teman sekalian ini sebagai pekerja yang mana mungkin masuk di waktu duha, kemudian pulang di sore hari dan sudah betul-betul keletihan, ditambah pula dengan tarawih, kita jemaah sekalian, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tidak dituntut harus betul-betul i'tikaf full 100%, apalagi bagi orang yang punya pekerjaan di keesokan harinya. Apalagi pekerjaan tersebut sudah masuk dalam klausul kontrak.
atau MOU atau peraturan di perusahaan. Yang mana kata Allah Azza wa Jalla, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, kepada pemberi amanah. Maka pemberi amanah di sini adalah perusahaan atau atasan, dan orang yang disewa atau pekerja atau karyawan wajib untuk menunaikannya. Dan di antara hal yang bisa menyempurnakan penunaian amanah dan kewajiban tersebut adalah yaitu dia beristirahat dengan baik sehingga bisa prima untuk bekerja sesuai amanah. Tetapi hendaknya seorang pekerja muslim, walaupun esok harinya bekerja, dia harus memiliki nasib dan bagian di malam 10 terakhir dalam masalah ibadah, baik membaca Al-Quran ataupun salat. Kemudian juga kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu mereka berdasarkan syarat-syarat yang harus mereka tunaikan. Dan di antara kan syarat dalam bekerja yaitu tunduk pada perintah atasan atau peraturan pekerjaan. Maka di sini kaidah dalam usul fiqh, al-wajibu muqaddamun 'alal mandub atau al-mustahab. Yang wajib itu lebih didahulukan dibandingkan yang dianjurkan atau sunnah atau mustahab. Di sini menunaikan amanah dan menunaikan sesuai kriteria atau persyaratan pekerjaan itu wajib hukumnya. Dan i'tikaf sunnah, menghidupkan malam-malam di 10 terakhir sunnah, walaupun fadilahnya sangat besar. Tapi jangan sampai yang sunnah ini dimenangkan dan menenggelamkan yang wajib. Maka di sini harus punya pertimbangan. Dan lebih bagus lagi jemaah sekalian, teman-teman sekalian para pekerja yang dirahmati oleh Allah, lebih bagus lagi, lebih afdal lagi jika bisa menggabungkan keduanya. Yang wajib yaitu menunaikan amanah itu bisa prima, stabil, dan untuk malam-malam 10 terakhirnya juga punya bagian dan andil dalam masalah ibadah. Maka jangan sia-siakan jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, maka beliau pun menghidupkan malam dan membangunkan ahlah. Ahl di sini adalah istrinya. Wajadda wa shadda, dan beliau betul-betul bersungguh-sungguh pada pada 10 terakhir, pada malam 10 terakhir Ramadan. Kemudian jemaah sekalian berikutnya, di antara kekhususan malam Lailatul Qadar yang disebutkan bahwasanya itu ada pada malam-malam ganjil, yaitu bahwasanya di malam Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar itu dia adalah, malam tersebut adalah sebaik-baik malam di seluruh tahun, di sepanjang tahun. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, disebutkan pula di surat Al-Qadr ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra kama lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini keutamaannya, dan itu tidak ada pada malam-malam lainnya. Bahwasanya malam Al-Qadr itu lebih baik, khair, lebih baik dari 1000 apa Pak? 1000 bulan. Taib. Sekarang siapa yang bisa mengkalkulasikan semua itu? 1000 bulan kisaran berapa tahun jemaah? 12 83 tahun. 83 tahun. Taib, usia kita berapa jemaah? Enggak ada enggak di sini yang sampai segitu? Belum ada. Kalau saya lihat wajah-wajahan belum ada. Ya. Jadi ibadah pas banget ketika di malam Al-Qadr itu ibadah yang Masya Allah. Dia seperti menghabiskan atau spending time 83 months atau 83 tahun atau 1000 bulan, Masya Allah. Yang mana kalau itu kita lakukan real dalam 1000 bulan, real 1000 bulan kita beribadah, wallahi tidak akan mampu. Tapi Allah Ta'ala ringkaskan waktu, Allah ringkaskan waktu untuk mendulang pahala yang begitu tidak ringkas.
Waktunya ringkas, 1 malam. Malam itu dimulai dari mana? Jemaah sekalian, untuk kalender Hijriah, pergantian hari dimulai dari maghrib. Ahsan. Karena perhitungan Hijriah dimulai dengan adanya bulan, dari bulan. Qamariyah, oke, Qamariyah. Dari bulan. Dan bulan muncul biasanya di malam hari. Umumnya bulan muncul di malam hari, itu populer, semua orang tahu, ijma. Ya. Maka dimulailah itu pada malam hari. Berarti mulai dari maghrib sampai kapan? Malam itu dalam syariat sampai subuh, terbit fajar yang kedua, yaitu waktu subuh. How many hours? How many hours at night? Hah? 12. Dari misalnya sekarang maghrib jam berapa teman? Anggap jam 6 pas ya. Sebenarnya jam 5 lewat 50. 52. Waktu bagian Bekasi biasanya 54. Hah? Bagian HP. Kemudian subuh 4.36. Anggaplah jam 6 sampai jam setengah 5. Oke. 10,5 jam. 10,5 jam khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti anggap 1 jam, 1 hour sama dengan 100 bulan. Iya enggak? Anggap ya, ini kalkulasi matematikanya. 1 jam ibarat Anda beribadah 100 bulan. Dan kata Allah tadi apa? Khairun min alfi syahr. Khair itu apa? Lebih baik, better. Berarti bukan sebatas sepadan dengan 1000 bulan. Lebih dari itu. Dan Allah lebih tahu tentang afdoliyah dan superlatifnya. Lebih dari itu seberapa, Allah lebih tahu. Rahasia Allah. Maka kalau misalnya anggaplah kita sebaiknya jangan cuma di malam ganjil doang ibadahnya, jemaah. Karena Allah menguji kaum muslimin, menguji seorang muslim ini, dia jangan-jangan cuman pengen nyari doang dan sisanya dia nggak mau beribadah, maka ini meremehkan. Enggak, setiap malam 10 terakhir maksimalkan. Anggap jemaah sekalian, di sini kita maklumi bahwa saya teman-teman rata-rata pekerja. Pulang jam berapa jemaah? Pulang jam berapa? Normal jam 4 atau jam 5? Atau beda perusahaan, beda pulang? Oke, baiklah. Anggap maghrib sampai rumah itu udah capek nggak? Insya Allah capek Pak, ya kan? Iya. Ada yang malah pulang makin fresh. Ya mungkin kalau istrinya selesai haid fresh dia mungkin ya. Tapi saya pikir enggak, karena udah capek bekerja, pressure dari atasan mungkin, kemudian stamina yang sudah betul-betul dimaksimalkan, diforsir, dengan kurangnya makan, udah capek. Kadang-kadang malah mohon maaf mungkin banyak dari kita luput dari taraweh karena udah saking capeknya. Pengen tarawehin ntar aja di sepertiga malam terakhir. Katanya begitu, ya kenyataannya wallahu alam. Ya. Taib, anggap udah capek. Tapi kalau udah capek ya tidur habis itu, jangan habis capek nonton film dulu 2 jam ya, ini berarti bohong dia. Taib, udah capek. Anggap ini malam ini adalah malam nomor 27 misalnya, yang itu potensinya besar untuk Lailatul Qadar. Sekarang walaupun tentu pahala Allah tidak bisa kita logikakan kalkulasinya ya. Tapi coba lebih baik dari 10 bulan dan time-nya, durasinya naik itu jam 6 sampai setengah 5, 10,5 jam. Anggaplah 1 jam itu senilai dengan 100 bulan Anda beribadah. Kira-kira mau disesiain nggak kalau kayak gitu? Anggap 1 jam Anda maksimalkan baca Quran dah. Kalau dikuat-kuatin dah, kuat-kuatin. Saya kemarin ngajar di salah satu perusahaan roti. Yang saya nggak mau ngasih tahu namanya karena itu masuk ke dalam iklan nanti jadinya. Tapi masya Allah, dia perusahaan roti ini seluruh karyawannya muslim. Jilbaber semua yang perempuan. Ya jilbabnya jilbab modis lah, jilbab masa kini. Ya belum sempurna tapi itu sudah sangat bagus untuk suatu perusahaan roti bakery yang ada outletnya di beberapa tempat. Ya banyak. Pusatnya di daerah Jati Bening. Ya mungkin ada yang tahu atau tidak. Al-muhim ibrohnya adalah ya. Saya tanya ke seluruh karyawan. Kalau karyawan seluruhnya harusnya ada 300, tapi nggak bisa semuanya karena tempatnya, space-nya itu nggak cukup. Kira-kira ketika itu hadir hanya 100 mungkin ya. Maka saya tanya ke seluruh teman-teman di sana. Taib, siapa di sini
Tunjuk tangan sebagai motivasi. Siapa di sini? Saya tanya di sana. Di sini jangan dijawab ya. Saya tanya di sana soalnya. Siapa di sini yang bisa untuk baca Quran 1 jam? Nggak ada yang angkat tangan. Bukan karena tawadu, bukan. Karena emang nggak bisa mereka. Bukan karena tawadu. Saya yakin orang beda kalau tawadu. Taib, ya udah. Setengah jam baca Quran. Fadl. Nggak bisa. 15 menit. Insya Allah. 15 menit itu. Udah capek bukan baca Quran. Tapi kalau kita refleksikan, kita main game itu berapa lama? Semakin stage-nya semakin tinggi, itu semakin seru. Sementara sementara nyawanya masih ada, masih banyak. Atau kita purchase atau beli nyawa gitu kan? Atau beli poin atau beli goldnya gitu kan? Ya, saya nggak tahu ini salah satu model game, tapi game kan banyak ya modelnya. Ada yang free, ada yang berbayar. Akhirnya dia purchase itu. Sampai mengorbankan ratusan ribu untuk membeli nyawa fiktif, nyawa virtual. Dan itu habis 2 jam bisa habis karena dia mendapatkan bonus nyawa 2 jam. Mumpung di 2 jam nih, nggak mati-mati saya. Tapi yang mati apa sekarang? Hatinya dan ibadahnya. Padahal ini malam-malam 10 terakhir. Oke, mungkin itu mubah, game mubah mungkin, game-game yang tidak mengandung unsur khurafat atau gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mubah, tetapi dia menyia-nyiakan waktunya. Sementara dia beralasan, saya udah capek, udah penat pula saya. Kemudian di kantor ditekan oleh atasan, kemudian siangnya ikut kajian, kemudian habis itu ditekan lagi sama atasan, pulang macet, kemudian sampai rumah bini semerawut mukanya. Aduh, masya Allah. Hiburannya apa? Main game. Coba kalau hiburannya Al-Quran. Dan bayangkan andai ini Lailatul Qadar, 1 jam saja saya baca Quran, ibarat saya ibadah 100 bulan. Wallahi, siapa di antara kita yang bisa beribadah full 100 bulan berturut-turut? Dari wajah yang teralim sampai terbejat di kantor ini nggak ada yang bisa. Saya yakin itu. Nggak ada yang bisa. Apalagi saya yang mungkin lebih lemah daripada teman-teman sekalian. Nggak bisa. Tapi coba, ini fursah atau ini kesempatan, big chance. Ya, maka jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Minimal azamlah dari sekarang setelah dengar kajian ini, adalah di hati itu kepengenan gitu loh. Karena kalau nggak diginiin, ya udah hidup antum flat aja mungkin. Dah gitu aja. Oh, 10 hari terakhir, alhamdulillah bentar lagi pulang lebaran. Gitu pikirannya rata-rata. Oh, 10 hari terakhir, udah ada tabungan belum ya? Nanti kira-kira gajian tanggal berapa nih? Ya, sekarang tanggal berapa teman-teman? 21. 6 hari lagi. Ya udah mikir gajian, nggak mikir kemudian apa yang perlu dilakukan di hari-hari ini. Ya, kemudian teman-teman sekalian rahimakumullah, Nabi SAW memerintahkan taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Taharru, yaitu tahari di sini maknanya adalah apa ya? Dia meneliti sampai kalau bisa ketemu gitu loh. Kalau bisa, kalau enggak serahkan pada Allah. Telitilah betul-betul, carilah sampai ketemu. Dari 10 terakhir Ramadan itu Lailatul Qadar. Cara mencarinya itu bukan antum gini, lihat malamnya ini adem gak ya? Adem nih, jangan-jangan itu udah ibadah dah. Tapi kalau nggak adem, kayak panas nih, kayak bukan Lailatul Qadar deh. Ya udah nggak lah, nggak ibadah, nggak gitu caranya. Maksudnya Rasulullah SAW yaitu 10 terakhir Ramadan maksimalkan total full. Maksudnya full di sini yaitu konsisten ibadah. Dan kemudian kalau agak ngerasa kayak ini malam ganjil ini, ya bukan ganjil aneh, maksudnya ganjil di sini ganjil hitungan, bilangan, ini insya Allah maksimalkan, gitu loh. Tapi sekali lagi saya katakan, memaksimalkan malam-malam ini tentu dipertimbangkan juga dari segi kinerja esok hari. Kalau memang tidak bisa begadang full, maka setengah. Kalau setengah tetap khawatir karena besok banyak orderan numpuk atau pekerjaan numpuk, maka 1/4. Nggak bisa 1/4, waduh, 1/berapa lagi tuh? 1/5. Nggak bisa 1/5, 1/berapa teman-teman? Udah go to the sea dah. Izhab faqatil al-bahr. Pergi aja ke laut kalau gitu mah. Berarti 1/5 aja enggak. Kalau dari 10,5 10 jam, 1/5 berapa berarti? 2 jam. Ibadahlah 2 jam.
ada sholat maghrib, ada sholat isya, itu sudah berapa kira-kira ke masjid? Ada katakanlah 45 menit atau setengah jam. Udah alhamdulillah ya. Kemudian tarawih, kira-kira berapa lama? Setengah jam itu paling cepat. Sejam lah ya. Itu udah alhamdulillah 1,5 jam. Tambah setengah jam baca Quran. Kenapa 2 jam lah minimal. Itu udah 1/5. Itu sebenarnya udah minimalis. Itu sebenarnya udah minimalis bagi seorang muslim. Bagi pekerja nggak ada alasan. Udahlah capek pak, capek Ustaz. Udahlah saya yang wajib-wajib aja. Mungkin dia nggak berdosa, tetapi dia telah kehilangan bagian yang sangat banyak. Nanti pas di akhirat, ketika ngeliat teman-temannya prestasinya tinggi gara-gara Qiyamul Lail atau Lailatul Qadar, dia masih prestasinya ya kelas ekonomi ya. Masih kelas ya bawah gitu ya. Kok antum kok Masya Allah ya, padahal di kantor antum kayaknya biasa-biasa aja tapi pahalanya banyak ya. Mungkin karena apa? Memanfaatkan Ramadan atau 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian teman-teman sekalian, sekali lagi kita ingatkan bahwa ibadah di malam Qadar, di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 10 bulan ya. Astagfirullah, 10 bulan. 1000 bulan ya. Tapi kalau tadi kayak kita matematika kan 1 jam ibaratnya 100 bulan, ini hanya pendekatan saja. Namanya pahala Allah itu enggak seperti itu, enggak kita atur, enggak kita logika, Allah yang akan memberikan, Allah lebih tahu. Jadi Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal syahra qad hasartum. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr." Di bulan ini Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khairu kullah. Barang siapa yang diharamkan dari malam Lailatul Qadar ini, maka dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Makanya banyak dari kaum muslimin, teman-teman sekalian, banyak dari kaum muslimin setelah Ramadannya itu enggak beda dengan sebelum Ramadan. Jangan-jangan kita, maksudnya enggak beda di sini, kelakuannya enggak beda. Bengal-bengal, bejat-bejat, dari dulu sama aja. Ngomong jorok rutin. Sama aja. Kenapa? Mungkin di antara sebabnya dia tidak memanfaatkan itu Ramadannya. Ya. Kasihan ya seperti ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan anak pribadi dan juga teman-teman sekalian orang-orang yang insya Allah istiqamah dan bisa memanfaatkan malam-malam terakhir Ramadan ini. Kemudian teman-teman sekalian disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ar-ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Itu turun kapan? Di malam Al-Qadar, turun ke bumi ini. Turun ke bumi ini dengan izin Rabb mereka. Dan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tilkal lailata aktsaru fil ard atau aktsaru fil ardi min 'adadil hasa." Sesungguhnya malaikat yang turun ke bumi pada malam Al-Qadar itu, turun ke bumi itu jumlahnya lebih dari adad al-hasa. Adad itu hitungan, bilangan. Al-hasa itu kerikil. Jumlah kerikil di bumi ini ya, lebih banyak malaikat yang turun ke bumi ini dibandingkan jumlah kerikil yang di bumi ini di malam Qadar saja. Ya, begitu. Jadi kata Ibnu Katsir, ini menunjukkan akan banyaknya keberkahan di malam Qadar. Berdoalah ya, gitu lah. Di 10 hari terakhir ini, 10 malam terakhir, pas puasa doa antum dijawab. Pas malamnya doa antum dijawab lebih-lebih di malam Qadar. Ini kabar gembira jemaah. Pertama, lagi puasa nih sekarang nih. Antum doa. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuh." Ada 3 pihak yang tidak ditolak doanya. Ya. Dan di antaranya disebutkan adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia iftar. Ya.
itu tidak ditolak doanya. Sekarang lagi puasa semua insyaallah. Kemudian ini majelis ilmu yang mana para malaikat turun kemudian menaungi dengan dan Allah Ta'ala rahmati dengan naungan dari malaikat ini. Dan mereka juga mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu seperti jemaah sekalian dan juga ana insyaallah. Didoakan kita. Dan kalau kita berdoa sekarang diamini oleh mereka insyaallah. Dan di antara doa saya kepada diri saya dan jemaah sekalian, semoga Allah Ta'ala mudahkan segala hajat dunia dan akhirat dalam kebaikan. Allahumma amin. Semua dari kita jemaah dan juga ana. Kemudian kalau memang masih di luar itu masih hujan jemaah. Saya nggak tahu sekarang masih apa enggak. Semoga doa tadi terkabul. Di luar masih hujan. Turun rahmat Allah. Ada 3 minimal penguat terkabulnya doa di momentum sekarang ini. Sekarang ini. Antum mau doa sekarang, fadol. Tapi jangan keras-keras. Ya. Ntar pada doa semua saya nggak jadi kajian. Ya, 1 apa? Lagi puasa. 2 di majelis ilmu. 3 lagi turun hujan. Doalah, minta sama Allah. Itu siangnya jemaah. Ya, siangnya. Malamnya kalau 10 hari terakhir, ya namanya malam Ramadan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di Al-Qadar, di malam Al-Qadar, maka ini lebih berkah lagi. Para malaikat turun ke bumi dan mereka akan mengamini apapun siapapun yang berdoa dengan tulus. Maka Allah akan menjadikan mereka mengamini semua doa-doa itu. Maka siang dan malam semuanya berkah, alhamdulillah. Ya, kemudian teman-teman sekalian, setelah tadi kita sebutkan keberkahan disebabkan dengan izin Allah Ta'ala, disebabkan malaikat turun ke bumi ini. Kemudian juga ada takdir tahunan namanya. Takdir tahunan yang mana itu Allah Subhanahu wa taala atur di malam Al-Qadar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Padahal pada malam tersebut ditakdirkan segala perkara. Segala perkara, yaitu untuk tahunan. Ini yang disebut takdir sanawi atau takdir tahunan di malam Qadar. Ya. Saya punya beberapa murid. Tapi murid ini akhwat, beberapa murid akhwat. Dan yang saya temukan selalu ya, beliau udah pada nikah sekarang. Beliau ini ketika masih bujang wati, bujang wati apa? Mojang ya. Mojang. Apa kalau perempuan masih belum nikah itu? Gadis ya, lebih enaknya gadis ya daripada perawan, gadis ya, sebutin gadis ya. Masih gadis. Dan mereka kemudian getol untuk i'tikaf. Di masjid-masjid i'tikaf. Perempuan, ya, akhwat. Dan selalu saya temukan mereka yang i'tikaf, maka mereka i'tikaf di antara mereka menjadikan i'tikaf sebagai wasilah agar Allah mudahkan untuk dapat jodoh. Pak, saya bilang sekarang perempuan itu, mohon maaf ini akhwat ya. Banyak dari akhwat, mohon maaf. Mereka itu sangat galau akan jodoh. Kalau antum lihat banyak di TikTok ya, atau di Instagram tapi hasil TikTok, perempuan banyak yang menggadaikan kecantikannya untuk dijilat oleh mata-mata pria, ya enggak? Betul enggak Pak? Iya. Nah, ini mereka kenapa seperti itu? Ya benar, perempuan suka dipuji, tapi itu adalah efek dari apa? Sebenarnya itu adalah efek dari banyaknya persaingan perempuan untuk mendapatkan lelaki yang normal seperti antum semua, insyaallah. Zahirnya, tampaknya normal. Anda nggak tahu kalau itu masing-masing antum urusan di rumah masing-masing. Beneran? Iya. Lebih galau mana? Perempuan cari jodoh atau laki-laki cari jodoh? Perempuan. Sekarang saya tanya, di kantor lebih banyak perempuan apa laki-laki? Kantor antum? Laki. Alhamdulillah. Coba antum ke Jalan Raya Sukabumi Bogor. Ada orang Sukabumi sini? Jalan Sukabumi Bogor, banyak pabrik-pabrik di sana, konveksi atau apa, ya kan ya? Gak ada orang Sukabumi di sini. Tahu kan lewat Jalan Raya Sukabumi Bogor yang macet tuh sekarang tuh. Dan juga lewat jalan-jalan dalamnya aja juga, Cibadak lah, Cisaat lah, gitu kan.
Ada berapa pabrik-pabrik? Ketika bubaran, antum tinggal pilih itu. Laki-laki itu terhitung itu. Cuman segelintir, perempuannya berhamburan itu. Ya. Dan sebagian kantor lebih banyak perempuannya. Dan di mana-mana antum lihat di busway lebih banyak perempuannya bisa-bisa. Di komuter lain banyak perempuannya, berdesakan dengan banyak perempuan. Bahkan sampai ada khusus gerbong khusus woman untuk perempuan. Banyak perempuan. Ya. Banyak mereka lupa akan doa. Ikhtiar mereka apa? Ikhtiar mereka adalah menggratiskan pemandangan wajah mereka ke laki-laki. Kasihan saya bilang. Maka yang saya dapatkan beberapa akhwat ini alhamdulillah mereka i'tikaf dan selalu minta sama Allah. Akhirnya Allah berikan kepada mereka jodoh yang saleh, Alhamdulillah. Maka kalau sekarang sebenarnya ini teman-teman sekalian, apapun hajat kita bisa kita jadikan 10 hari terakhir ini wasilah. Tapi hajat yang terbesar harus kita patrikan yaitu keselamatan akhirat dulu. Baru kemudian apa yang Anda inginkan dari dunia ini selama itu kebaikan dan tidak bermudarat pada agama dan akhirat, sekarang saatnya banyak-banyak doa. Coba kalau bisa mulai sekarang, mulai ntar malam, banyak-banyak doa teman-teman sekalian. Saya nggak tahu apakah di sini ada bujang laki-laki belum nikah, ada nggak kira-kira? Kalau soft ini udah uzur ya. Ya mungkin yang belakang mungkin. Oke, yang udah uzur pun mungkin sudah punya duit banyak, bekal, pengen membuat istrinya luluh. Ya, pengen menambah misalnya, belum diridhoi istri, Bismillah ya Allah, gerakkanlah hati istri saya, ya muqallibal qulub ya Allah, sampai nangis ya, Insya Allah. Berubah nggak kira-kira istrinya? Sebenarnya kadang-kadang istri antum seperti itu karena ngelihat tingkah antum, jadi ya istri antum merasa antum nggak cocok, jadi ya udahlah, dilawan aja sama istri. Yang terpenting adalah ibda binafsik, mulai dari diri sendiri loh, koreksi diri ya. Kalau tahu hajat lainnya, antum butuh mobil misalnya. Selama ini pulang pergi kerja naik motor. Apa kelebihan naik motor itu apa? Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Itu hal yang tidak ada di mobil. Itu nggak ada, kelebihan tersebut nggak ada di mobil. Beruntunglah wahai para bikers. Anda juga bikers. Anda kesini hujan tadi, kehujanan. Ntar kalau pulang panas, kepanasan. Siapa di sini pakai mobil? Pak ini pakai mobil? Motor. Alhamdulillah. Terus kemudian, Anda pengen punya mobil. Ntar pulang kampung kemana bisa pakai mobil sendiri, nggak usah nyewa mobil mahal atau pakai angkot harus ini harus itu peraturannya gitu. Pengen naik mobil sendiri. Ya Allah, berikan saya mobil. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak berkah supaya bisa beli mobil. Sementara gaji tiap hari, tiap bulan habis terus. Logikanya nggak masuk. Secara logika nggak masuk. Gaji ini nggak masuk bikin beli mobil. Tapi yang namanya jawaban doa dari Allah Azza wa Jalla itu tidak diatur logika. Artinya kalau memang secara logika nggak masuk, tapi kalau Allah sudah berkenan menjawab, semua logika melawannya nggak bakal mampu melawan jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Maka apapun yang mungkin mustahil bagi antum sekarang untuk mendapatkannya, kalau antum doa pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Ayo minta sama Allah Azza wa Jalla di hari-hari terakhir ini. Kemudian teman-teman sekalian, i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Sebenarnya i'tikaf bisa dari 1 Ramadan pun bisa. Fadhal. Tetapi kan yang paling afdolnya 10 terakhir Ramadan. Terutama sekali kalau misalnya itu di malam-malam ganjil karena ada posibilitas Lailatul Qadar. Jadi i'tikaf, Nabi SAW mengatakan, "Inni i'tikaftul 'ashral awal altamisu hadhihi al-lailah." Tadinya Nabi SAW i'tikaf di 10 pertama Ramadan, 10 pertama 1 sampai 10 untuk mencari Lailatul Qadar. Tadinya gitu sebelum mengetahuinya ya. Kemudian summa i'takaftu al-'ashr al-awsat. Kemudian di 10 yang di tengah aku pun i'tikaf, kata Rasulullah SAW.
Thumma utitu, kemudian aku didatangkan, mungkin Jibril alaihissalam. Faqila li, dikatakan kepadaku, innaha fil ashril awakhir, sesungguhnya malam Al-Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Faman ahabba minkum an ya'takifa wal ya'takif. Maka siapa dari kalian yang pengen i'tikaf, i'tikaflah. Maka di sini menunjukkan Rasulullah SAW menganjurkan, tidak mewajibkan. Dengan alasan faman ahabba minkum, siapa yang pengen. Jadi enggak, ayo i'tikaf semuanya wajib. Enggak, alhamdulillah enggak wajib. Karena kalau wajib, ana yakin enggak kuat banyak dari kita jemaah sekalian. Banyak dari pekerja enggak kuat. Ya, barangkali karena pekerjaan ini udah berat ya. Dan ini kewajiban. Baik. I'tikaf itu ada macam. Imma antum i'tikaf full ya, atau sebagian. Full ini artinya mulai dari apa ya? Tanggal 19 ya. Misalnya dari nanti nih. Ntar sebelum maghrib antum sudah masuk masjid. Dan sampai apa? Sampai malam takbiran, antum baru pulang ke rumah. Antum dapatkan anak dan istri antum sudah kurus ya. Dan antum yang gemuk karena fasilitas DKM nasi banyak ya. Nah, itu i'tikaf full. Itu yang afdol dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Tapi nggak kerja, bisa nggak? Iya bisa cuti, bisa ngambil cuti. Emang berapa hari itu deh? Berarti cuti setahun habis dong orang itu. Ntar kalau cuti kapan-kapan nggak bisa dapat. Bismillah, nanti ya, innalillah nanti ujung-ujungnya. Ya, oke bisa lah, fadol lah cuti lah, tafadol. Tentu ya itu ide bagus, tafadhol kalau antum siap konsekuensinya. Cuti 10 hari, Masya Allah. Itu yang full ya. Taib, ada juga yang tidak full. Maka tidak full ini secara parsial ya beda-beda modelnya. Ada yang hanya malam hari, itu afdal. Itu tentu afdal. Karena kan intinya kan malam ya. Untuk i'tikaf kan paling intinya di malam. Dan malam itu pun ada yang full malam, ada yang tidak full. Ya. Jadi di sini ada yang kamil sempurna dan ada yang setengah sempurna dan ada yang ya semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Beberapa teman-teman itu dan itu boleh ya, dan ini boleh. Beberapa teman-teman bekerja nih seperti kita semua, seperti teman-teman, kemudian dia baru datang ke masjid i'tikafnya setelah tarawih. Tarawih di masjid lain, baru dia ke masjid yang mau dia i'tikaf di dalam masjid tersebut, bisa. Atau dia baru mulai i'tikaf, mulai sebelum Isya, baru masuk masjid untuk sholat Isya, tarawih, kemudian dia sampai pagi. Ada yang kayak gitu. Dan ada juga yang enggak sampai pagi, sampai jam 2 dia pulang. Ada. Al-muhim, apapun bagiannya, selama antum ibadah terutama di rumah Allah di malam-malam itu, berapapun jumlahnya, jamnya, pokoknya itulah bagian antum. Dah gitu aja. Enggak dipaksakan kok. Namanya kan sunnah. Dan juga tidak disyaratkan harus sempurna. Ya kalau mau sempurna ya kayak gitu syaratnya dari nanti sore lah gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa sempurna, ya jangan tinggalkan seluruhnya. Kalau cuma bisa 1 jam, ya itu pahalanya segitu dah. Tapi pahalanya segitu kalau bertepatan dengan malam Qadar, oh Masya Allah. Anggap saja 100 bulan untuk ibadah. Ya kalau misalnya ya sejam ya, begitu jemaah sekalian. Ya. Jadi i'tikaf itu bisa dari 1 Ramadan bisa, tapi yang sunnah muakkadah di 10 terakhir Ramadan. Dan doa di malam Al-Qadar, maka itu doa yang sangat berpotensi untuk dijawab betul-betul kuat ya. Kalaupun antum enggak i'tikaf teman-teman sekalian, kalaupun enggak i'tikaf, tetap di rumah, stay di rumah karena mungkin capek dan seterusnya, atau mungkin istri ya, ada istri dan juga punya anak kecil-kecil yang harus betul-betul antum juga jaga karena udah kecapean ini istri ya. Maka ya udahlah di rumah. Bisa enggak i'tikaf di rumah? Ini pertanyaan. Karena i'tikaf di rumah Ustaz, ya, gimana tanggapan Ustaznya kira-kira? Enaknya gimana Pak?
Anak iktikaf, Ustaz, anak iktikaf di rumah aja, Ustaz. Insya Allah yang di masjid itu yang alim-alim aja, Ustaz. Gimana kira-kira? Enaknya orang ini kita apain? Gitu. I'tikaf di rumah tidak sah sebagai i'tikaf. Tapi ibadah di rumah sah sebagai ibadah. Jadi i'tikaf syaratnya harus di masjid. Nah, ini apa nih? Ini sebagai diwakafkan permanen. Hah? Diwakafkan beneran oleh pihak building. Maksudnya nasnya itu teksnya udah buat masjid aja, nggak ada apa namanya, nggak ada ketentuan sampai tahun berapa, nggak, bebas udah pokoknya ini masjid terus dah, gunakan membuat masjid kantor. Kalau memang kayak gitu, maka ini hukumnya hukum masjid. Tetapi hukum masjid ini hanya ada pada building, dalam building ini. Luarnya nggak sehukum dengan masjid. Tapi sholat di situ sah kalau memang membludak, fadl. Cuman nggak ada tahiyatul parkiran, itu nggak ada. Itu tahiyatul parkiran di situ tuh. Maka kalau mau tahiyatul masjid di sini. Makanya teman-teman yang mana ya, waktu Jumatan di mana ya Jumatan? Di luar ya. Saya pernah kalau nggak salah dulu pernah ingetin. Apa di sini apa tempat lain saya lupa. Hendaknya teman-teman jangan sholat tahiyatul masjid di sini, karena itu bukan masjid. Situ bukan? Iya. Itu tahiyatul parkiran, tahiyatul musola, karena bukan di situ masjid. Ini masjidnya. Kalau antum mau tahiyatul masjid, sini. Gitu. Tapi boleh juga dia sholat sunnah, sholat menunggu Jumatan boleh. Tapi itu dengan syarat sebelum imam naik mimbar. Kalau udah naik mimbar, ya nggak ada sholat tahiyat lagi. Kenapa? Karena itu bukan masjid. Bisa dipahami nggak jemaah sini? I'tikaf hanya di masjid. Maka di sini boleh nggak i'tikaf nih? Ada nggak kira-kira? Nggak ada lah, ini orang kantor. Siapa? Satpam paling. Iya, itu pun tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok dari belakang. Serem sendiri nanti, nggak ada orang. Tapi bisa sah di sini. Kalau emang ini betul-betul permanen udah pakai masjid seterusnya, maka sah di sini. Walaupun sendiri sah. Nggak ada DKM, sah. Iya. Begitu ya, i'tikaf di masjid, bukan di rumah. Ya. I'tikaf di masjid bukan di rumah. Baik. Seperti itu jemaah sekalian. Tapi ini sepertinya udah 12:59, kita cukup sampai sini, waktunya habis. Wallahu a'lam. Ya, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dikaji di kajian lain insyaallah atau di kajian asatidzah lain. Semoga yang kita tunaikan, kita tuturkan di sini bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.